Shalom. Shalom Mas Noel, apa kabar? Luar biasa. Mas, mic-nya bisa dipakai ya Mas ya? Ya. Mas Andra, Mas Nanda apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman yang di rumah bagaimana? Tentunya dalam keadaan baik. Sudah siap untuk beribadah ya? Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Siapkan diri kita dulu. Kita cari posisi yang paling enak untuk kita beribadah kepada Tuhan. Cari posisi yang paling enak menurut adik-adik ya. Nggak boleh tidur tapi ya. Oke, kita akan angkat satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Ayo tepuk tangan semuanya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, sekali lagi ya. Oh Yesusku, yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambung lagi ya kita ya. Kasih Yesus manis dan indah. Oke. Semangat ya Mas Noel ya. Ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi, tinggi, tiada yang lebih tinggi. Dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, tiada yang lebih luas. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi ya teman-teman ya. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi, tinggi, tiada yang lebih tinggi. Dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, tiada yang lebih luas. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi, tinggi, tiada yang lebih tinggi. Dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, tiada yang lebih luas. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus teman-teman yang di rumah. Oke, sebelum kita akan melanjutkan, teman-teman boleh persiapkan dulu hatinya, persiapkan dulu
telinganya, persiapkan dulu sikapnya. Nah, kita mau datang sama Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berikan persembahan dulu kepada Tuhan Yesus ya. Siapkan persembahannya, kasih di dalam amplop. Diuntel-untel boleh Mas Noel? Tidak boleh. Oh, enggak boleh. Dilipat yang rapi, dimasukkan ke dalam amplop, dimasukkan dulu ke dalam Alkitab. Nanti kalau kita sudah beribadah lagi di gereja, kita bawa. Atau enggak kita titipkan orang tua, kalau orang tua kita pergi ke gereja. Oke, yuk untuk berdoa persembahan, nanti Mas Noel yang akan berdoa persembahan ya. Mari. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan kami. Dan tolong berkati ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman enggak capek kan? Teman-teman masih semangat toh, walaupun kita masih online ya, masih lewat HP, lewat laptop, kita enggak ketemu. Tapi teman-teman, kakak yakin teman-teman di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan sebuah pujian yang selalu akan menguatkan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari teman-teman, mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan sikap hati kita yang baik kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita pujikan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari teman-teman yang di rumah, kita pujikan lagu ini sekali lagi sesuai dengan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami mau mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layak
aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami sesuai rencanamu Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai kami sesuai rencanamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah kita ucapkan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mencintai Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau Tuhan seumur hidup kami. Inilah kami Tuhan, layakkan kami untuk Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu. Ini kami Tuhan, layakkan kami, Kau pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkata ibadah raya anak pada pagi hari ini Tuhan, dan kami mau menyerahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami, menyertai dalam setiap kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam setiap penyampaian firman-Mu Tuhan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Kak Erwin di ibadah raya anak hari Minggu. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan belajar Tuhan tentang sabda firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, itu ayatnya ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu belum tentang cerita orang Samaria ini? Ada yang tahu? Kalau tahu boleh angkat tangannya, boleh ditulis di kolom komentar teman-teman di bawah ini. Siapakah orang Samaria itu? Nah, kira-kira ceritanya ngapain? Nah, kalau ada adik yang belum tahu, mari kita simak cerita berikut ini. Nah, pada suatu hari ada seorang Yahudi teman-teman. Itu mau melakukan perjalanan
dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang penyamun, teman-teman. Penyamun itu bisa dikatakan juga sebagai penjahat. Nah, dia di tengah jalan, orang Yahudi ini, dia dirampok, teman-teman. Barang bawaannya itu dirampok. Jadi segala barang bawaan yang dia bawa diambil sama si penyamun. Tak hanya itu, teman-teman, si orang Yahudi itu dipukuli. Lah, kasihan banget ya, teman-teman. Sudah barangnya diambil, dipukuli. Lah, terus setelah itu, teman-teman, dia kesakitan. Aduh, tubuhku memar sekali. Nah, banyak luka di tubuhnya orang Yahudi ini, teman-teman. Nah, tetapi pada waktu itu setelah dipukuli, lewatlah seorang imam Taurat, teman-teman. Nah, di situ lewat seorang imam. Ia melihat orang Yahudi yang dipukuli tadi. Nah, karena tubuhnya penuh luka kan dia tidak kuat untuk bergerak ya, teman-teman. Jadi lemah sekali tubuhnya. Nah, tetapi oleh imam Taurat tadi, dia hanya dilewati, teman-teman, cuma dilihat aja, jadi tidak ditolong. Seperti itu. Terus kemudian berlalu meninggalkan si orang Yahudi tadi. Lalu beberapa saat kemudian lewat juga, teman-teman. Lewatlah orang Lewi. Lah, dia juga sama. Dia tahu, lihat orang Yahudi tadi kan habis dipukuli, hartanya diambil. Lah, tapi dia juga diam aja, teman-teman. Dia cuma tidak mau menolong, tapi hanya lewat saja, seperti itu. Lalu yang ketiga, lewatlah seorang Lewi. Nah, dia naik keledai, melihat si orang Yahudi tadi habis dipukuli, terus badannya penuh luka. Nah, dia tergerak hatinya, teman-teman. Dia turun dari keledainya, menolong orang Yahudi tadi. Dia memberi minum, teman-teman. Diberi minum, setelah itu dia naikkan orang Yahudi tadi ke keledainya. Kemudian dibawa ke sebuah penginapan supaya orang Yahudi tadi yang habis dipukuli bisa beristirahat dan luka-lukanya bisa pulih. Tak hanya itu, teman-teman. Keesokan harinya si orang Samaria itu kembali lagi ke penginapan, mengasihkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, teman-teman. Jadi supaya pemilik penginapan merawat si orang Yahudi tadi sehingga jadi sembuh. Lah, teman-teman, dari cerita kita minggu ini, hari ini, kita belajar bahwa kita harus berbuat baik. Nah, yang jadi poin utamanya, kita belajar berbuat baik, menolong sesama tanpa memandang hulu. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih, teman-teman, untuk menolong teman-teman kita. Baik itu yang misalnya teman-teman kita juga beda suku ataupun berbeda dengan kita. Nah, jadi kita harus tolong menolong antar sesama manusia. Seperti itu. Untuk aktivitas minggu ini kita akan belajar tentang tolong menolong dan juga membantu. Nah, teman-teman kan di rumah kan, selama pandemi kan di rumah nih. Ya, kita belajar tolong menolong di rumah, di lingkungan rumah, seperti menyapu, terus kemudian mencuci piring. Terus teman-teman juga bisa mungkin membantu mama papanya beresin mainan teman-teman. Kan sering kan suka main-main sama teman-teman kan, tapi mainannya mesti taruh sembarangan. Lah, kita belajar untuk membantu orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Terus adik-adik, nah ada pertanyaan nih. Dari ketiga orang tadi, siapakah yang menolong orang Yahudi? Nah, tadi kan ada 3. Nah, siapa yang menolong orang Yahudi? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar, Tuhan, tentang orang Samaria, Tuhan, yang baik hati, Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebaikan dari orang Samaria ini, Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak, Tuhan, yang mau dan
rendah hati Tuhan, untuk kami boleh menolong orang-orang di sekitar kami, membantu orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga kiranya pandemi COVID ini segera berakhir Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersama-sama di gereja Tuhan, dengan teman-teman kami Tuhan. Kiranya Tuhan, teman-teman kami yang kiranya ada yang sakit, Kau Tuhan sembuhkan, dan supaya dapat beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.